by The End Times. Hari ini kita akan main Orienterview, Origami Interview. Yes. Oke, boleh kakak dimulai. Sambil aku mulai. Lu nyontek gue, gimana sih? Astagfirullahaladzim, gue lupa ya. Aku juga nggak tahu. Oke, sambil mulai ya. Pertanyaan pertama ini untuk semuanya. Seberapa penakut sih kamu sama hal-hal mistis? Aku nggak takut sama sekali. Aku takut banget jujur. Aku penakut banget orangnya karena aku kayak bisa senangis itu sih kalau aku diusilin sama yang nggak kelihatan. Jadi tolong yang nggak kelihatan jangan usilin aku. Aku takut banget. Aku nggak. Nggak takut kan? Nggak. So mantap nih. Takut dah. Tapi berarti selama proses syuting meskipun dilakuin malam-malam lah segala macam nggak ada rasa takut sama sekali Kak Pri dan Kak Gilang. Kalau di lokasi syuting tuh sebenarnya nggak sehoror yang kalian pikir guys, karena Rame. ada orang lighting, Dan ada nggak orang segelap itu ya. Ya itu kan setelah di grading ya, aslinya tuh kita kayak banyak-banyak ketawa-ketawanya juga gitu. Ya, jadi kayak ya udah nggak takut aja. Malah kayak waktu di Danur 1 tuh karena aku nggak penakut dan aku kayak mikirin emang bisa berkomunikasi dengan hantu gini-gini, malah banyak ngobrol sama Risa aslinya tuh supaya percaya. Ih kok jelek sih pesawatnya? Lah, jelek kan gua April. Kok gini sih? Nggak mau bikin baru. Nah ini satu, di itu nggak? Oke, hitung satu-satu. Tapi yang di Danur 4 ini ngobrol lagi nggak Kak sama Karisa? Ngobrol lagi dong. Ya yang pasti ngobrol lagi soal update gimana Risa, karena si karakter Risa ini kan bener-bener ngikutin perjalanan aslinya Teh Risa. Kayak waktu di Danur 1 itu diceritain dia dari kecil kayak gimana, terus Ririnya masih kecil, terus di Danur 2 dia mulai kuliah, di Danur 3 mulai punya pacar, dan di Danur 4 di Danur The Last Chapter ini bener-bener tiba-tiba jadi PNS. Jadi kayak bener-bener ngikutin fase hidupnya Teresa banget. Makanya tetap ngobrol sama Teresa. Masih keep in touch lah ya, tetap kontak-kontakan. Oke. Sambil ini aku mau tanya nih ke Kak Zizi, itu bikin apa yang kuning ya? Tahu bulat. Tahu bulat. Kok segini sih? Sumpah bikin perahu gimana sih, kok gue lupa. That's tahu bulat guys. Bikin perahu gimana sih? Karena aku sejujurnya lapar nih. Tapi aku menahan diri loh. Oh my god, kok aku lupa sih bikin perahu? Bikin perahu gimana sih? Kok inget tapi lupa, ngerti gak? Apa sih? Aku inget banget bikin perahu. Nah tuh boleh lah nyontek ke Kak Zizi. Sambil aku kasih pertanyaan berikutnya, apa pengalaman atau pelajaran yang paling kamu dapetin selama mengerjakan Danur? Wow, aku apa ya? Pengalaman yang paling kita dapetin secara personal berarti ya? Secara personal ya. Aku sih jujur kayak ternyata film horor yang kalian suka damba-dambakan itu pasti syutingnya gila banget sih. Kayak aku syuting Danur ini kayaknya salah satu syuting tercapek yang pernah aku alami dalam hidup aku. Kenapa tuh Kak? Karena kayak most of the scene is teknis, right? Kebanyakan dari scene-nya tuh teknis. Jadi aku beneran kayak usahanya tuh lebih gitu loh, bukan cuma sekedar yang kayak emosi aja kalian ketawa atau sedih atau nangis gitu, tapi kalian juga harus sambil badannya tuh butuh physical juga. Apalagi latihan balet juga kan ya? Bener, jujur bener banget. Oke, kalau Kak Gilang? Ya, aku jadi sadar kalau misalnya orang-orang yang melakukan hal buruk tuh sebenarnya Punya background story. Iya, punya background story yang sebenarnya juga kasian sih. Kenapa ya dia kayak gitu? Kenapa dia kayak gitu? Jadi ngebuat aku tidak membenarkan orang-orang yang jahat, tapi tentunya jadi. Sumpah Zi jago banget. Gue masih mencari tahu ini gue bikin apa. Bikin cireng boleh gak sih? Tapi aku jadi sadar orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan di dunia nyata itu sebenarnya juga punya alasan dan ada sesuatu yang terjadi di balik sikap-sikap mereka itu. Oh, deep ya, jadi mendalami alasan karakternya. Oke, kalau Kak Prilly gimana? Kalau aku dari Danur pertama, karena aku juga baca bukunya, aku tuh ngerasa di Danur ini kita bisa punya pandangan lain soal hantu gitu. Kayak hantu tuh sebenarnya baik gitu. Dan semua orang yang ada di dimensi ini maupun di dimensi lain tuh punya sisi cerita mereka yang berhak didengar gitu kali ya. Jadi di dunia nyata tuh mungkin yang aku dapat
orang ngelakuin tindakan A belum tentu maksudnya A gitu. Bisa jadi dia tuh pengen didengar atau pengen ngasih tahu apa yang dia rasain dengan caranya dia. Terus juga kalau dari segi syutingnya mungkin aku latihan bisa bener-bener melek di saat jam tidur tuh kebalik, karena kan syuting film horor syutingnya malam sampai pagi. Nah gimana tuh caranya supaya kita tetap bisa fit dan bisa tetap konsentrasi walaupun jam tidurnya kebalik. Jadi kayak latihan ini sih, latihan mental dan latihan fisik juga syuting horor tuh. Banget, jujur. Emang proses syutingnya berapa hari Kak kalau boleh tahu? Silakan, Wow, Kak kita Prilly. udah nggak pakai hari Kak. Apa itu hari? Bulan. Bulan. Kita syuting tuh start dari Februari, terus selesai benar-benar tuntas tuh di Oktober. Walaupun di tengah-tengah itu ada libur lebaran, tapi ya karena ada additional scene yang harus kita lakukan, akhirnya syuting lagi. Sumpah Zi, gimana sih Zi? Zi, Lupa perahu gua. gimana sih? Aku lupa. Perahu sih. Perahu aku lupa ya Zi. Perahu kayaknya sejujurnya aku lupa deh, tapi Perahu aku tuh ingat gini nih, gini ya. Gini Kak. Nah, salah setril. Tapi ini harus dipotong sedikit karena ini kepanjang. Tadi udah aku robek untuk membuat kodok hijau dan imut itu. Sumpah. Yes, don't play with me. Sambil ngelihat Kazi bikin perahu, aku mau bikin tanya pertanyaan lagi. Di sini kan perannya Kazi kan sebagai Riri ya. Salah ternyata, bukan kurang ini. Benar, tapi salah gitu. Kayaknya aku butuh kertas yang harusnya tuh sebenarnya tuh panjang. Oh kertas, aku pikir perannya salah loh. Bukan sebagai bukan, Riri Kak. ya, bener bukan, ya? Kak, bukan Kak. Bener kan? Gini. Jadi kan harus kayak gini dulu. Terus kayak gini. Mbak tadi ditanya Oh ya, dijawab silakan. dulu, Mbak. Silakan Kak. Silakan Oh Kak. iya. Coba. Gue akan berusaha mengingatnya. Ya, sambil dilihat, sambil dijawab lagi. Oh ya, oke. Oke, Gimana? Jadi di sini kan perannya Riri atau perannya Kazi ini kan mau menikah tapi keganggu sama makhluk halus, bener kan ya? Betul ya. Nah tapi kalau dari kalian pribadi sendiri ada target untuk menikah nggak sih? Soalnya kan Riri ini Pertanyaannya berat banget. Bridging-nya apa? Pertanyaannya apa? Iya bisa aja nih pertanyaannya nih. Aduh. Mungkin boleh dijawab dari yang paling berumur dulu ya. Apa maksudnya? pengalaman paling dewasa ya. Paling berpengalaman. Sumpah sih abisnya ajarin please. Gue gak jadi perahu gue. Apa target menikah tadi? Iya. Sebenarnya kalau aku tuh nggak pernah nargetin nikah tuh harus umur berapa. Soalnya ya aku percaya menikah itu bukan harus ditentukan sama umur tapi tentang kesiapan mental ya. Betul banget. Kayak kita harus siap mental menikah gitu. Karena mungkin teman-teman aku tuh udah banyak yang menikah dan punya anak. Jadi mereka suka menasehati aku, Asik. nasihat-nasihat rumah tangga gitu. Kan dapet contekan dari temen kan. Kalau nikah tuh ternyata gini gitu. Lo tuh harus bisa bertoleransi, lo harus bisa gini. Terus dapet contekan gimana mereka ngatur uangnya gitu-gitulah. Jadi ya kayak sebenarnya tergantung kita siapnya kapan sih. Jadi aku gak pernah targetin. Tapi kalau aku ngerasa kayak Pesawat boy. oke nih kayaknya nih, ayo nikah gitu. Tapi emang cewek nggak nentuin tapi kan, Bener sih sejujurnya semua ditunggu di kalau cewek tuh lamar kayak nggak lagi sih? nunggu aja, benar-benar. Karena kayak balik lagi sebenarnya cewek juga tergantung kesiapan pasangannya juga. Maksudnya nggak bisa kita siap nih tapi kita nggak ngelihat pasangan kita siap atau enggak. Jadi ya tergantung gimana kesiapan berdua sebenarnya. Betul. Nggak ada target. Tapi saya udah 30. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Lagi Benar. prime itu. Kalau Wis. target-targetan sih enggak ya, karena Iya. kayak sekarang bener sih. Yang penting kita sudah siap. Aku nggak mau sampai kayak jadi orang yang belum siap sebagai Betul. orang tua, malah kasihan anak aku nantinya di Iya. masa depan gitu. Terus kayak mungkin sekarang kita lagi fokus-fokus karir. Tapi kalau ditanya kapan menikah, kalau cewek pasti jawabnya tergantung cowoknya sih. Oke, itu tergantung Kak Gilang, gimana nih Kak Gilang? Ya, kamu yang cowok-cowok nih yang menggantungkan wanita-wanita di bumi ini. Waduh. Jangan kemana-mana, Mbak. Jadinya, Aduh. Mbak. Masnya yang bener dulu dong, Mas. Iya, ya. tapi itu bener sih. Itu kan tentunya setiap orang berusaha karena itu adalah pilihan sekali seumur hidup. Jadi nggak cuman namanya tinggal sama orang biasanya sendiri kayak harus menyesuaikan gitu kan sulit. Jadi kalau umur
waduh nih salah ngomong ntar nih. Kalau aku merasa kayaknya di sekitar umur 30 sampai 32 lah. Amin, kita doakan semoga di umur segitu Gilang sudah mendapatkan jodohnya. Amin. Amin. Guys, bisa. Set, buka. Akhirnya ya Allah, kalau sampai nggak bisa juga ini gue keterlaluan sih kayaknya. Bener gak sih? Bener, widih. Is, gila, emang kegigihan. Ajarin Akhirnya gue. berfungsi juga gue di meja ini ya. Ya Allah. Pertanyaan terakhir untung aja udah jadi duluan. Iya. Oke. Menuju pertanyaan terakhir nih, kalau dari kalian bertiga ada nggak sih informasi di internet tentang kalian yang mau kalian koreksi? Misalkan di Wikipedia biasanya nama panjang salah atau tanggal lahir salah gitu. Wah itu banyak banget sejujurnya salahnya. Nama saudara kembar aku salah, nama adik aku salah. Aduh. Gunung, oktopus. Gila, udahlah yang menang Zi. Kita apa sih fungsi kita tuh di sini? Kita bikin sampah aja nih. Ini kalau dokter bahkan bisa lombatnya. Lo bahkan bukan paling bagus, paling banyak. Ya udah sampah gitu. Jangan dong. Jangan ya. Jangan ya. Oke, itu kalau kasih emang sampai tapi nggak ada yang benerin gitu. Tujuan ke Wikipedia. Jujur aku gak kenal Wikipedia siapa ya. Jadi aku tapi sering banget ngobrol sama Gemini. Jadi kayak misalkan aku bilang gini, siapa ini Zi? Dia jawab, menurut ini salah, aku Zi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya adalah ini. Sumpah demi apa ya Allah Zi. Kata Gemini serius. Oh maaf ya, aku akan koreksi kata dia gitu. Oh, Tapi kan gak akan langsung koreksi di seluruh internet. Makanya tapi yang penting Gemini aku udah tahu karena informasi adalah dari pelan-pelan dari mouth to mouth. Dari Gemini aku Gemini gue. Benar gitu. Dari Gilang ada informasi. Enggak sih. I don't like internet. Aku Ngeri. jujur, Nggak ada sih aku itu. jujur nggak pernah buka informasi tentang diriku sendiri ya. Iya, it's Jadi kayak aku scary, nggak man. tahu apa yang salah. Jujur aku kalau ada ngeliat video aku di FYP aku langsung skip. Not interested. Sumpah. Nggak mau. Sumpah. Kayak aku nggak suka ngeliat diri aku di video dan aku kayak takut ngeliat buka komennya atau apa tuh nanti aku baper. Iya Jadi kalau lagi, aku bener lagi. Lagi buka FYP, iya ada diri gue langsung aku not interested gitu. Aku juga tapi kalau posisinya masih di TikTok tuh komennya masih lucu. Kalau udah Instagram tuh udah serius banget kayak di Facebook isinya orangnya Instagram jangan kayak pada Masa film sih Facebook. kalau aku kebalikannya tahu? Enggak Kak, jujur orang Instagram tuh terlalu serius hidupnya. Emang iya? Iya. Berarti target audiens aku ke Instagram kali ya? Soalnya gue di Instagram lebih oke daripada kalau Mungkin di jokes-jokes yang menurut aku lucu, jokes Gen Z menurut kakak itu kayak nggak lucu. Contoh. Contoh, coba kasih saya contoh. Apa ya contoh ya kalau Gen Z? Kayak contoh misalnya ada foto monyet gini ya, sekeluarga gitu. Kalau komen-komen tuh yang kayak aku yang ini, aku yang ini yang imut ya. Itu masih lucu. Itu masih lucu. Masih bisa. Atau kayak jokes game, aku suka game di Old Town. Jadi orang-orang tuh lagi pada bikin kota sendiri gitu loh, jadi wali kota. Total. Di Old Town. Nah, aku lagi main itu tuh, itu juga lucu banget sumpah. Apa itu? Ngeliat orang, jadi orang-orang tuh semuanya jadi presiden lah, let's say ibaratnya. Mereka yang punya warganya sendiri. Dia update banget ya. Itu langsung ada gift ini editor langsung gift yang muter-muter. Ya tolong, itu Gila, lucu update banget, banget. lucu banget. Nanti Gila, Kapril update aku kasih lihat. Pasti menurut Kapril itu lucu sih tapi. Cuma kalau aku, kalaupun ada yang salah ya udah aja lah. Karena kayak nggak ada habis-habisnya kalau kita mau ngebenerin diri kita terus depan orang. Asik. Kelas. Ya udah aja lah. Lebih ke pasrah ya. Kelas kalau queen. saya orangnya. Oke, ini menuju pertanyaan terakhir, ingat kayaknya paling banyak ya, bukan paling bagus. Jadi siapa tahu mengejar Topi suster. Aziz boleh. Tapi suster. Enggak mbak, itu emang ini aja dibalik mbak. Ini emang perahu dibalik aja mbak. Gak usah ditituin. Mbak. Ada aja ide. Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih genre atau peran yang pengen kalian coba sebagai aktor dan aktris yang belum pernah? Aku pengen jadi seorang ibu, tapi kayak nggak mungkin ya mukanya. Mungkin. Aku pengen jadi. Kenapa sih kak? Ih, Mungkin. masih jauh sih. Aku aja nggak mau dapet peran ibu lagi. Justru karena itu kayak agak nggak kebayang di otak aku jadi pengen Kaprili. Kayak aku ingin menjadi cita-cita jadi ibu-ibuan. Gimana? Jujur ini jawaban aktris baru yang gue jadi ibu. Aku mau banget punya jadi karakter ibu. Ya Allah. Ibu baik apa ibu tiri apa gimana kak? Ibu muda. Oh ibu muda. Ya Allah, Mahmud ya Mahmud. Jadi Mahmud. Jadi ini ya, ibu-ibu muda yang nganterin anak ke sekolah gitu ya?
ibu-ibu muda yang menggantikan ibu yang tuanya. Gimana? Jadi kamu pelakor. Enggak, tapi kayak Hati-hati sih. Enggak, bukan. Hati-hati. Jadi ibu yang pertamanya tuh udah nggak ada, jadi aku kayak mau nggak mau harus meneruskan. Oh itu kamu aja yang bikin cerita sih sebenarnya. Udah jadi tuh premisnya. Benar. Gimana nih Kak? Boleh Kak Prilly langsung dibikinin filmnya ya? Jadi nanti ceritanya cowoknya lebih tua gitu ya. Oh gitu. Itu sebenarnya keinginan terdalam banget. Keinginan terdalam gitu. Jangan dong. Jangan dong. Gimana kalau Kak Prilly? Aku please banget siapapun produser di luar sana, tolong kalau ada peran yang jahat, aku mau please jadi yang jahat. Aku capek adegan nangis Sumpah, mulu. yang jahat capek, lebih capek. Nggak apa-apa, karena coba lu jadi yang tersiksa mulu deh. Ayo deh. Kayak teraniaya mulu. Iya, Kayak iya. kalau nggak dia nanti tiba-tiba kenapa sama keluarganya, nanti dia disakitin. Iya benar-benar. Nanti dia harus meratapi nasib. Boleh gak gue yang menganiaya orang gitu? Gue Udah. jadi yang kayak ngebully apa lo gitu. Udah kayak gitu, nanti Ah. Cocok bisa. Nanti pas udah reading udah latihan gue cocok. Nanti suaranya agak diberat-beratin dikit. Pokoknya mau jadi kayak anak yang nyiksa apa kek, nyiksa adik kelas kayak apa kek. Pokoknya jangan yang baik please. Kayak nggak mau yang baik lagi tolong. biasanya yang teraniaya gitu promonya suruh paling banyak lagi. Tuh. Terus kayak kenapa sih kayak kalau baca skenario tuh suka kayak nggak setuju kayak masa lu diem aja digituin gitu kalau baca skenario ya karena nggak bisa nih gitu. Boleh gak sih aku dapat karakter tuh yang ngelawan gitu kayak kalau misalnya dianiaya apa lo ngajakin berantem beneran gitu. Boleh gak? Nanti cocok percayalah nanti akan cocok banget. Tunggu dong, kan ini belum pendalaman karakter. Nanti kalau udah pendalaman karakter, gue akan sangat serius. Aku janji aku akan reading serius sampai cocok banget yang kayak apa loh? Jadi ibu tiri gimana? Jadi ibu tiri tuh jahat sama anaknya gitu ceritanya. Wah, Heh, kamu cuci sana baju. kamu nggak boleh makan. Ini punya anak kandung saya. Oh iya, gitu. Atau jadi pelakor kali ya gue ya. Cocok kayak Takut dikit ya. liatin aja. Iya. Jangan Kak. Tapi kalau jadi pelakor harus ini ya, harus kayak lebih seksi gitu. Dikira ini anaknya. Mas, lupain istri kamu. Takut sih. Kapan kamu nikahin aku? Kamu janji kamu bakal nikahin aku, Mas. Iya, kita nih apa sih sebenarnya? Katanya kamu mau cerai. Kok gak cerai-cerai? Nggak cocok ya gue ya. Langsung dapet ya kayaknya. Nggak dapet ya kalau pelakor. Nggak, please. Aku bisa jadi yang antagonis. Aku jadi yang jahat banget, yang kayak nampar gitu. Pengen deh gue kayak fuck gitu ya. Aku udah jadi cukup. Please. Ya, jadi capek ya. Dan terakhir Kak Gilang, ada peran atau genre yang dipengenin nggak? Aku nggak terpaku sama satu genre sih ya, karena untukku yang menarik setiap manusia punya latar belakang dan kompleksitasnya masing-masing. Jadi sebagai seorang aktor, aku rasa itu yang menarik untuk dieksplor. Serius banget ya lu ya? Harus diinin mbak, tadi kan jawaban udah gitu. Iya, gue berasa kayak aku aktor apa tadi? Aku mau jadi ibu. Aku kok. Masa gitu semua jawabannya? Pokoknya ini ceritanya pisau ya, gue mau jadi yang kayak jahat itu. Itu Riri sih. Riri diadegan sama mama. Please aku pantas, tolong ya. Bisa. Kasih aku job itu, thank you. Jadi kayak mau already adegan sama mama di Danur. Di Danur kayak gini nih Riri nih. Center ya, gimana tuh? Angkat tangan kan. Keren, dia masih keren, dia keren, harus nonton ya. Nonton sih. Sekarang gue yang katakan karena sudah berakhir, yeay. Kita Oke. sambil hitung-hitungan dulu yuk, yang kasih berapa tuh? Satu ini tahu bulat atau tahu yang belum digoreng yang masih kuning, tahu susu. Ini pesawat, lebih ke pesawat komersil ya, agak gede. Ini adalah gunung. Ini adalah mainan zaman dulu yang kayak gini nih. Bisa kayak nyam 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 gitu. Di sini ada pesawat jet yang kecil, terus ada ini di belakangnya. Itu ya. Terus ada kapal warna biru dan juga ada kodok hijau dan juga ini adalah amplop. Sangat terlihat dia pas sekolah nggak pernah bolos.
Nggak merhatiin dia kalau gue Iya. nyontoin. 4, 6, Jupan, 8. Oke, kalau Kak Gilang ada berapa? Gila pesawat semua. Ini pesawat komersil, ini pesawat tempur, Sukhoi. ini pesawat pribadi. Kok bisa sih ada gituannya? Hah? Ada buntutnya gini? Lah, Alah, lu si Pril. kemana aja kak? Kalau di tahun 2000-an tuh diajarin. Pokoknya pesawat semua deh. I love you. Pesawat semua. Oke, udah semua totalnya ada 1. Ada 7. Ada 7. Oke. Eh. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, Kak Prilly. Ini adalah topi suster. Bener. Ini Bener. topi suster. Bener banget, ya jujur. kan? Oke. Ini ada perahu Pink. ya. Ini adalah pesawat Boeing ya. Jadi dia Agak pakai- kebalik ya pesawatnya ya. harusnya gimana sih? Ini di bawah. Kasian ya naik pesawatnya ya agak pusing kebalik gimana Ini gitu. pesawat baling-baling ceritanya. Set. Baling-balingnya mana? Gak ada. Emang kan loh ini nggak kelihatan. Emang cuma orang-orang beriman doang yang bisa lihat baling-balingnya. Baling-balingnya ya. Nah ini adalah ice cream. Iya, Udah beda lagi ya, kita bisa ya. Kenapa nggak kebab gitu? Ini soalnya kayak kon Bisa es jadi krim crepes nggak sih? juga, Iya. bisa Oh ya jadi ini pisau crepes juga. Tuh, Wah, ini ini serbaguna empat lah. ya. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bisa jadi ice cream, bisa jadi pisau, ya kan? Bisa jadi, ini tuh kayak serbaguna banget ya guys, gitu. Cuma kan fisiknya cuma Kak Prilly ya. Jadi yang dapat dukungan adalah Kak Prilly. Hukumannya adalah makan permen ini, tapi sambil promosiin. Aku puasa. Oh iya ya. Gak bohong. Boleh nggak? Oke. Kebetulan kabarnya hari ini lagi berhalangan, jadi Iya. ya buka puasa. Ya buka puasa pakai Udah, bodrek. nggak usah dibikin lagi. Apa ini apa? Itu permen, rasanya aneh-aneh. Bisa suka kan? Oh, gini kak, maaf ya kak. Diajarin apa? Sebagai adik-adik yang suka main kayak ginian, jadi ini kayak gini. Maaf ya di terus gitu. 90-an gak ada soalnya. Ini dia, aku pilihin yang ini. Ih, kok bau sih? Iya emang. Rasanya tuh emang ada yang Amburadul. juga. Yang paling enak yang biru, rasa pasta gigi, sumpah enak banget. Ya ini kamu udah pakai putih. Ini putih, ini telur Biasanya busuk putih ya, telur Nek? busuk ya bener. Sumpah demi apa? Terus ini gimana? Mempromosikan? Sambil dipromosiin. Beuh, enak. Untung aku puasa. Bismillah. Aku ditungguin. Takut bingit. Ayo kak. Oke. Rasa apa, Bel? Kos kaki? Nggak enak tapi Enak. Biasa aja. tapi bisa aku telan. Jangan lupa semuanya Oke. bau. Jangan lupa semuanya nonton Danu The Last Chapter tanggal 18 Maret 2006 di bioskop. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Coba aku mau temen ya. Kak, kalau ngomong-ngomongan bauan bau lambung aku nih sekarang. Jujur. Ini tuh kayak kaos kaki dicampur. Tapi kok tahu? Emang pernah gigit kos kaki? Enggak, gimana? Nggak, bau kaos kaki tau nggak? Bau apak-apak demek Oke. gitu. Tapi ya oke lah. Oke lah. Shockingly oke lah. Udah biasa mencoba kepahitan hidup ya. Jadi. Oh, oke. Kos kaki doang. Gue makan kos kaki doang. Thank you. Yeay.